Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Jumpa lagi di Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Saat ini saya sedang berada di lingkungan kampus di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama saya ada Mas Muhammad Arif Rosyid. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBHMI, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam tahun 2013 sampai 2015, dan tentu banyak aktivitasnya. Nah Sobat Ngariksa, kita akan ngobrol. Kebetulan ini tidak ada yang kebetulan sebetulnya. Ini pas saat ini kita itu baru saja melaksanakan Rihlah Budaya, perjalanan menelusuri jejak-jejak manuskrip di Sulawesi Selatan. Ngariksa kerjasama dengan Merial Institute yang dipimpin oleh Mas Arif, dan juga teman-teman di Makassar Heritage Society yang dikomandani sebagian itu oleh Dr. Husnul Fahimah sebagai penggeraknya di sini ya. Nah kita akan ngobrol-ngobrol ini tentang manuskrip, tentang hal yang kuno, tetapi bagaimana caranya supaya menarik untuk kekinian. Mungkin Mas Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Salam pemuda sehat. Gimana? Salam pemuda gimana? Gini. Sehat. Waduh, ya. Alhamdulillah sehat selalu ya. Sehat, Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin Mas Arif boleh perkenalkan dulu ke Sobat Ngariksa kita. Iya. Sobat Ngariksa. Sobat Ngariksa, Sobat biasa Ngariksa. kita menyapanya ya. Tadi udah dikenalin ya sama Kang Oman. Jadi setelah aktif di HMI tadi 2015 pensiun, 2016 2017 Kang aku ngadiriin Merial Institute itu. Panjangnya apa Merial? Merial Institute itu panjangnya apa? Meraih ridha Allah. Meraih ridha Allah. Ini milenial tapi sangat religius nih Sobat Ngariksa ya. Lalu jadi kenapa kita buat organisasi ini sebenarnya karena waktu aktif di HMI tadi kita alhamdulillah ya, salah satu yang terus kita gaungkan itu tentang bonus demografi dan anak muda. Oh, dan itu concern anak-anak muda betul. Ya. Jadi 2014 kalau nggak salah, 2015 kita ketemu Pak Jokowi. Kita dorong satu aspirasi tentang orang muda, dan alhamdulillah 2017 peraturan presidennya keluar, Perpres 66 tahun 2017 tentang koordinasi lintas strategis kepemudaan. Jadi kita mendorong agar pemerintah itu punya afirmasi keberpihakan terhadap orang muda. Jadi orang muda bukan cuma urusan Kementerian Pemuda Olahraga, tapi ada 20 sekian kementerian lembaga lain. Nah, dari situlah kita menganggap bahwa, atau saya secara pribadi menganggap perjuangan itu harus tetap berlanjut, Kang. Jadi 2017 kami mendirikan Merial Institute ini. Fokusnya benar-benar untuk mengawal agenda-agenda terhadap orang muda. Nah, salah satunya ya isu kebudayaan ini ya, seperti itu tiba-tiba sekarang Mas Arif dengan teman-teman di Merial masuk ke manuskrip. Itu bagaimana ceritanya? Ini manuskrip ini kan tahulah itu masalah yang kuno. Biasanya wajah saya aja dianggap manuskrip katanya karena kuno begitu ya, sampai ke abad 17, 16 bahkan. Itu bagaimana ceritanya? Ya tadi ya, karena Kang Oman kan sudah bicara dari awal bahwa nggak ada sesuatu yang kebetulan ya. Jadi memang kalau soal kebudayaan, kalau kebudayaan memang 2 tahun terakhir kita keliling ke beberapa daerah buat pidato kebudayaan kan. Jadi kami menyadari bahwa kebudayaan ini sebagai satu hal yang fundamental dipahami oleh, secara kontekstual ya, dipahami oleh orang-orang muda. Dan sebenarnya ya tentang tokoh-tokoh ya, misalnya saya dari Sulawesi Selatan, saya dari dulu mengidolakan sosoknya yang terbaru Sultan Hasanuddin ya, tapi yang jauh sebelumnya kan Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, begitu tokoh yang banyak menulis manuskrip. Betul. Kan? Jadi kan dari situ sebenarnya awal ketertarikan ya memahami tokoh-tokoh penting ini gitu. Dan ketika ngobrol sama Kang Oman dan waktu itu sempat
ngobrol kan beberapa bulan sebelumnya gitu ya, bahwa kepakaran Kang Oman ini agak unik gitu, filologi, kekunuan. Nah, sementara Mas Arif kekinian. Jadi kita sedang kolaborasi kekunuan menuju kekinian gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, apa yang menarik dari kekunuan Syekh Yusuf bagi anak-anak muda? Saya kebetulan, karena bukan kebetulan lagi ya, saya karena pernah ke ke Cape Town ya, waktu itu nemenin Afrika Selatan. Betul, nemenin Pak JK dan Pak Syaf, rombongan Dewan Masjid Indonesia. Cape Town itu tempat dibuangnya Syekh Yusuf, tempat Makassar dibuangnya ya, Syekh Yusuf oleh dan Belanda. bahkan kita ke makamnya. Oh, gitu. di kota ada kota Makassar Kota namanya Makassar, kan gitu betul, ya. ketemu sama imamnya. Betul, Kemudian Imam Adam ya. Imam Adam. Kita ke rumahnya beliau juga kan, di jamu makan. Wow, alhamdulillah. Nah, dari situ kita melihat bahwa Syekh Yusuf Al-Makassar ini, sejauh apapun dia dibuang ya, quote and quote gitu ya, itu tetap istiqomah ya, persistence. Dan saya kira ciri khas, kalau kita belajar lagi Rasulullah SAW itu kan dia punya persistensi itu dalam berdakwah, dalam berjuang. Nah, berdakwah dan berjuang ya. Berdakwah melawan dan berjuang. kezaliman. Betul. Gitu. Jadi dimanapun dia berada, dia tetap bahagia ya. Kalau kemarin kan dengar dimanapun beliau berada itu tetap mengambil hikmahnya itu ya, tetap berdakwah. Karena beliau kan pernah dibuang sebelum Cape Town ke Ceylon, Sri Lanka. Sebelumnya lagi kan kalau di Banten ya, Kang ya. Di Banten beliau juga berjuang melawan penjajahan Belanda dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang menarik karena di di Cape Town itu kan malah menginspirasi Nelson Mandela ya, buat berjuang melawan apartheid ya, kalau nggak salah ya kan. Jadi itu yang mengilhami Mas Arif dan teman-teman di Merial mengambil spirit dari Syekh Yusuf itu untuk kekinian ya. Betul. Soal istiqomah, konsistensi, produktif begitu ya. Produktivitas. Nah, tapi ini sekarang di dengan Rihlah Budaya ini kan kita lebih konkret lagi nih menjelajah, mencari manuskrip. Kira-kira apa yang bisa diambil spiritnya nih dari manuskrip-manuskrip yang kemarin kita temukan di Jampue, di Pindrang, yang itu juga adalah nenek buyut dari Mas Arif ya. Nah, iya kan, tentu kita akhirnya punya kesadaran ya kan, pentingnya masa lalu itu kan. Kita penting tahu dari mana kita berasal itu kan. Satu ungkapan yang selalu terngiang-ngiang itu kan, siapa yang mengenal dirinya, dia akan bisa mengenali Tuhannya. Nah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, itu ungkapan yang sangat populer sekali di kalangan para cendekia. Jadi Muslim. Itu sebenarnya Kang yang buat saya secara pribadi dan teman-teman itu merasa penting ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kesadaran bersama gitu ya, buat teman-teman muda gitu, bahwa siapa kita hari ini ya tidak lepas dari siapa kita di masa lalu. Dan jadi dalam konteks bangsa juga begitu toh, bukan hanya diri sendiri individu maksudnya ya. Bangsa kita ini jati dirinya siapa, leluhur kita, spirit dan values-nya seperti apa mungkin gitu ya. Mas Arif, saya ingat bahwa Rihlah Budaya, perjalanan budaya kita kemarin itu kan diawali dengan keinginan Mas Arif mengetahui leluhurnya. Lalu ada mushaf kan ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Iya kan, sejak berinteraksi dengan Kang Oman itu kan selalu bicara tentang teks-teks gitu ya. Saya selalu ngikutin media sosial ya. Pernah juga nonton Ngariksa gitu. Dan dari situ ketika saya berkeliling di Sulawesi Selatan, saya menyempatkan lah mampir ya ke kampung halaman orang tua saya di Jampue Pindrang itu. Dan ketika datang ziarah ke makam ya, setelah itu diajak ke rumah kan, dan di rumah itu disampaikan sama keluarga orang rumah bahwa ada satu mushaf yang usianya ratusan tahun. Nah, rumah ini adalah rumah siapa? Rumahnya Kadi Jampue itu kan. Kodi Mohsen itu ya. Betul. Yang itu adalah adik ipar dari Andre Guruta Aliafi. Puang Ali. Jadi Mas Arif ada keluarga ya, dari Puang Aliafi. Isanya kan ya, istri almarhum. Oke.
Jadi ada informasi tentang keberadaan mushaf itu ya. Mushaf itu, ya saya penasaran minta kalau bisa lihat kan. Okay. Nah setelah lihat kan saya langsung beberapa jam setelah itu saya kontak Kang Oman kan, terhadap naskah seperti ini diapain Kang? Iya. Jadi alhamdulillah setelah itu Kang Oman bilang harus restu izin keluarga. Saya kontak Om Helmi yang memang mengantarkan lah saya juga ke Jampue itu, dan alhamdulillah setelah itu pertemuan di sekitar Bintaro ya Ciputat. Dan ya terwujudlah rihlah ini. Kebetulan ini. juga ya, lagi kebetulan saya suka latah juga kebetulan. Jadi pas juga kita ini rihlah budaya di bulan Rabiul Awal, di Maulid Nabi, dan ketika kita berbagi dengan teman-teman di media sosial, ternyata responnya luar biasa ya. Mas Arief kan sangat aktif sekali di media sosial. Ini kira-kira ada manfaatnya nggak nih buat manuskrip yang kekunuan nih aktif di media sosial? Yang awalnya sebelum itu Kang, saya cukup surprise karena teman-teman yang saya sampaikan setelah itu kan sangat antusias ya, anak-anak muda yang membersamai perjalanan ini kan. Mereka merasa walaupun sebenarnya kan bukan keluarga dia juga kan. Iya. Tapi karena dia merasa bahwa ini penting gitu ya, sehingga dan dia tahu kan selama ini bareng-bareng berjuang tentang ini, jadi mereka antusias. Dan ternyata setelah kita bagikan semua aktivitas ini malah berkembang, informasinya berkembang sekali ya. Banyak yang pemilik yang ngasih tahu ya, saya juga punya gitu ya. Mereka nggak tahu dapat nomor HP saya dari mana, tiba-tiba kontak, saya punya, kapan bisa dikunjungi dan seterusnya. Artinya influencer seperti Mas Arief itu kalau masuk ke dunia kekunoan itu akan sangat mendorong terarus utamakannya kebudayaan yang tadi itu ya. Betul, sebetulnya kan kayak Ngariksa juga kan saya rutin ya membacakan manuskrip yang kuno-kuno. Cuma saya mencoba mengaitkan dengan kekinian. Ada banjir, ada gempa, ada likuifaksi misalnya. Nah, ini yang menurut seru ini Kang ya. Apa tuh? Anak muda antusias begitu dengar azimat obat kuat. Iya. Menurut Mas Arief Ngariksa ini gimana nih konten-kontennya? Kan ada Zubdatul Asrar, saya Yusuf, ada yang obat kuat gimana tuh? Menurut milenial. Saya kira memang tadi ya, ini penting Kang Oman ya, karena di tengah disrupsi informasi ya, di tengah kita dihujani sama informasi dari mana-mana ya. Ini membuat Ngariksa ini menjadi relevan gitu. Karena kenapa ya? Kita butuh sesuatu yang kalau kata anak zaman now itu kan yang isinya daging semua. Oh gitu. Wah. Jadi Ngariksa daging semua sebetulnya. Ngariksa daging semua. Cuma gitu. Subscribernya belum cukup nih. Iya, pelan-pelan. Ya. Jadi mungkin dengan seperti itu kita masuk ke dunia teman-teman, apa yang menjadi kebutuhan mereka, kepentingan mereka. Sebenarnya kan teman-teman muda ini kalau mau dibilang mereka ini cukup pragmatis ya, quote and quote ya. Mereka senang dengan sesuatu yang dalam jangka pendek itu sesuai dengan agenda mereka. Jadi kalau ini saya kira konten Ngariksa ini terus ya diperdalam sesuai dengan kepentingan mereka, saya kira ya ke depan. Berarti tugas PR-nya itu menjembatani ya, bridging bagaimana yang kekunuan ini menjadi kekinian. Betul. Ya. Menjadi konten-konten yang kreatif begitu ya, dan langsung memberikan kontribusi ke teman-teman yang bukan pengkaji manuskrip. Betul. Kan Mas Arief juga dokter gigi kan? Betul. Dokter gigi dan saya juga nggak kebayang. Macam-macam lah, sesekali jadi politisi ya. Sesekali jadi politisi. Jadi bankir. Iya. Ya Sobat Ngariksa, ini Mas Arief ini juga seorang yang sangat giat, selain dari menggerakkan para pemuda, tentu saja menggerakkan semangat bangsa, membangun bangsa dari berbagai sisi ya, kepemudaannya. Tentu politik juga ya memang itu salah satu kendaraan ya. Syekh Yusuf Makassar itu juga berpolitik, berpihak gitu ya untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan dengan visi-visi yang ada gitu ya. Nah mungkin Mas Arief bisa sedikit cerita, kan Mas Arief masih panjang nih untuk karir membangun masa depan segala. Kita urgensi values, nilai-nilai yang ada di dalam manuskrip masa lalu mungkin apa yang bisa diaktualisasikan?
Ya saya jadi ingat ya satu ungkapannya Bung Karno ya tentang jas merah itu, jangan sekali-kali melupakan sejarah itu. Dan sebenarnya ini sangat banyak dikutip ya oleh teman-teman muda, Kang. Jadi ungkapan Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain itu. Nah, yang menarik dari situ kan sekarang kita banyak bicara ya bahwa Indonesia ini harus menjadi Indonesia maju, negara Indonesia maju. emas. Indonesia emas di tahun 2045. Nah, syaratnya kan Indonesia maju itu kita bertumbuh secara ekonomi 7-8%. Ya. Dan memang kita bisa tumbuh itu kalau kita bisa memanfaatkan bonus demografi itu. Konteksnya memang yang paling banyak itu adalah konteks ekonomi ya, Kang. Nah, saya kira satu hal yang buat negara-negara banyak sukses menjadi negara maju itu kayak Korea, ketika mereka memanfaatkan anak mudanya dan mereka mendorong anak-anak muda ini punya kreativitas ya, mendorong ekonomi dari banyak faktor. Nah, saya kira salah satu yang bisa kita harus utamakan ya kalau misalnya Kang Oman itu ya ketika budaya ini bisa kita dorong menjadi satu industri ya quote and quote ekonomi kreatif gitu ya. Sehingga pelan-pelan teman-teman ini bisa menyadari atau bisa mengkontekstualisasikan mungkin masa lalu itu dengan masa kini gitu. Ketika mereka melihat ada nilai secara ekonomi, maka saya kira pasti akan tertarik dan mereka mungkin akan jauh lebih di depan meninggalkan bisa kita. Bisa jadi gitu. Kalau kayak saya kan imajinasinya ya sebatas filologi, menyunting teks, kemudian menerbitkan artikel. Saya punya publikasi ilmiah, that's it. Tapi begitu anak muda seperti Mas Arief masuk, itu kan mewarnai. Belum lagi kalau bidangnya macam-macam gitu ya, bidang-bidang mereka itu masuk. Karena saya membayangkan sekarang itu transformasi digital itu kan luar biasa cepat ya. Nah, kalau tidak kita isi, barangkali kitanya yang akan ketinggalan. Gitu. Nah, Mas Arief punya gambaran tidak? Kira-kira ini kan sebetulnya kita sudah punya sebetulnya undang-undang pemajuan kebudayaan nih. Dan manuskrip itu kan menjadi salah satu dari 10 objek kebudayaan. Kira-kira kalau menurut perspektif Mas Arief, strateginya ini gimana nih supaya betul-betul harus utamakan manuskrip kita? Ya mungkin tadi Kang, kita mesti mendiversifikasi ya informasi-informasi terkait kebudayaan ini menjadi sesuatu yang populer ya, ngepop lah ibaratnya. Karena tanpa kita mendiversifikasi informasi itu dengan bahasa mereka, ya bahasa teman-teman muda ini, kita sulit untuk bisa mengkanalisasi mungkin ya, energi besar dari mereka ini. Misalnya kan tadi ketika kita diskusi dengan dokter gitu, dokter gigi misalnya ya, sebagaimana ini saya kan, dia sampaikan bahwa sebenarnya banyak sekali kan informasi-informasi yang terkait misalnya dengan kesehatan, bagaimana kesehatan di masa lalu dan seterusnya. Belum lagi yang lain gitu ya. Jadi kalau kita sudah masuk sudah berhasil ya mendiversifikasi informasi-informasi yang tentang kebudayaan ini, kebudayaan di masa lalu yang relevan dengan masa kini. Tadi saya punya keyakinan ini akan benar-benar menjadi arus utama ya, kita melibatkan teman-teman pendengung ya, teman-teman investor, artis-artis gitu ya. Itu kan? penting lah ya. Gitu, itu sih. Dan di belakang ada back end-nya, ada yang menyiapkan konsepnya ya. Ada yang baca manuskripnya. Jadi tidak sekedar kita menciptakan viralitas misalnya, tapi secara fundamental nilainya ada. Ada, diambil dari nilai-nilai budaya kita. Dan kemarin Mas Arief kan sempat melihat langsung juga bagaimana meneropong cap kertas, bagaimana waktu di Cikuang itu melihat langsung. Itu gimana tuh experience itu, pengalaman itu bagi Mas Arief yang notabene nggak kenal manuskrip sebelumnya gitu. Iya kan, jadi itu jadi satu pengetahuan baru ya bagi saya, dan kan anak muda itu selalu senang dengan sesuatu yang baru gitu, kan, ya. Gitu. Jadi ketika mengasihkan juga ya. Mengasihkan juga gitu. Penasaran ya kan, rasa penasaran harus kepo. Oke, ya saya kira ini Rihla Budaya yang kita laksanakan Sobat Ngariksa. Tim Ngariksa, tim Merial Institute dan Makassar Heritage Society ini membuat satu tren, saya kira bagaimana mendorong teman-teman stakeholder yang bukan basis ilmunya itu manuskrip, tetapi
kemudian mengenalkannya dan ikut bersama-sama memilikinya. Mungkin dalam konteks kasus Mas Arief berangkat dari pribadi yang ingin mengetahui leluhur ya. Mungkin yang lain punya motivasi yang berbeda dan seterusnya. Ngariksa kita coba untuk terus merawat ingatan bersama tertulis dan yang tidak tertulis itu. Nah mungkin Sobat Ngariksa, kemarin itu kita ketika membaca beberapa manuskrip di mana ya kemarin itu yang banyak jimat-jimat itu, ada yang obat kuat segala itu. Itu bagi anak muda itu gimana itu? Bahkan saya pernah membaca loh di dalam manuskrip itu ada wafak untuk mengobati sakit gigi. Nah itu sebagai dokter gimana? Dokter gigi ini percaya nggak nih? Ya kan ini Kang ya, kita tentu kalau misalnya dokter gigi itu kan yang saya tahu dulu itu. Ini sudah lama juga soalnya nggak praktek. Iya, nggak praktek. Tapi kan setelah kita tegakkan diagnosa ya, anamnesis itu, baru kita merumuskan rencana tindakannya. Ya, tindakannya kan. Nah kan dalam menyusun rencana tindakan ini ada yang berhasil dalam waktu cepat, bisa agak lama pengobatannya ya. Nah itu kan tergantung juga kondisi psikologi dari manusia itu ya. Misalnya dia punya keyakinan terhadap Nah saya kira kan salah satu mungkin gunanya jimat atau doa-doa itu kan buat menguatkan, mensugesti secara psikologi. Jadi cara melihatnya tidak harfiah bahwa itu sesuatu yang tidak tidak masuk logika medis dan seterusnya, tapi bagaimana kearifan lokal ini kita baca secara bijaksana mungkin ya. Oke Sobat Ngariksa, ini perbincangan yang sangat asik dengan Dokter Gigi Mas Muhammad Arief Rosyid. Sebelum kita akhiri, mungkin Mas Arief punya pesan-pesan untuk Sobat Ngariksa. Iya, terima kasih banyak ya Kang Oman, sudah terus ya dengan sabar ya kan. Ada sabarnya juga. Menempuh perjalanan panjang gitu ya, rutenya agak jauh gitu. Tapi saya kira dengan seperti ini ya, kami berterima kasih sekali ya Kang Oman. Dengan senang hati. Dengan seperti ini teman-teman itu jadi lebih learning by doing ya. Kita itu bisa tahu ketika kita ada di situ tadi ya, meneropong kertas dan seterusnya ya. Dan ya menurut saya kalau kita secara nanti dengan teman-teman Merial juga kita konsisten, istiqomah ya, persisten bisa menggiring ya agar narasi budaya dan manuskrip ini kita bisa bersama-sama mainstreaming isu ini ke anak-anak muda. Ini sih kita yakin betul ya, Indonesia Emas, Indonesia Maju yang kita impikan itu benar-benar bisa terwujud. Karena dengan seperti itu anak-anak muda jadi paham gitu. Kita mesti ngelakuin apa dan berangkatnya dari mana. Maju modern dengan tetap mengetahui jati diri kita berangkatnya dari mana ya. Ini sangat menarik sekali, sesuai dengan slogan Ngariksa. Kalau di Ngariksa itu kita punya slogan yang rasanya kalau sering nonton, Mas Arief sudah hafal nih. Slogan penutup kita itu. Slogan penutupnya apa? Mari kita menatap masa lalu, masa depan ya. dengan merawat masa silam. Kita ucapkan sama-sama supaya semangat. Sobat Ngariksa, demikian percakapan kami dengan Mas Muhammad Arief Rosyid. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kang. Terima kasih banyak.